Jua-jua man banta kerina perpulungan sini kelengi kami bas Tuhan. Toto pengharapan kami kerina kita lid ibas sehat-sehat ras menjuah-juah. Jumpakah kita ibas PJJ minggu enda arah online. Janah opi dengar ras-ras kita ngorati kebenaran firman Tuhan. Si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, ibas penemanindu geluh perpulungandu ibas masa-masa Covid enda, tetap kami lid ibas sehat-sehat ras mejuah-juah. Bujur Tuhan adibas kesempatan enda, bancika ilakukan kami PJJ kami secara online. Kam sing kuasai pusuh praten perpulungandu ibas rumahna masing-masing. Kam sing ngajari rasi pepanken katandue kubas pusuh kami. Kam sing ngajari sing urapi rasi nampati kemahandu, gelah ngasuk kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surat-surandu. Ngerana dage kamu Tuhan arah nas PJJ kami. Nggo sikap kami ngaloken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Nas PJJ bas minggu enda ibuat ibas padan simbaru. Sada Petrus pasal 5 ayat 5 ras ayat 6. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Kami membacakan firman Tuhan kepada kita, demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian pembacaan nas PJJ kita pada minggu ini dengan tema meteruk ukur biak geluh ta. Rendah hati adalah sifat orang-orang percaya. Janah enda dibuat sebagai bagian daripada biak geluh kala situ. Kalau kita membaca Alkitab, awal kejatuhan manusia itu ialah karena ketinggian hati, karena kesombongan. Dan itu dapat kita baca dalam Kejadian pasal 3. Ketika iblis menggoda Hawa, bahwa inti daripada godaan iblis terhadap Hawa ialah menyangkut soal kesombongan. Di mana iblis mengatakan ketika Hawa mengatakan bahwa kami boleh memakan semua buah pohon di taman ini kecuali di tengah-tengah taman ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan iblis mengatakan, kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah tahu, apabila engkau memakannya, maka engkau akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kata-kata engkau akan menjadi seperti Allah menjadi awal kejatuhan Hawa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Keinginan menjadi serupa dengan Allah ialah kesombongan manusia, dan itulah yang menyebabkan manusia diusir dari Taman Eden yang tadinya bisa menikmati segala yang baik yang Allah sediakan, dan karena kejatuhan itu manusia diusir dari Taman Eden itu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana peristiwa Nimrod di Kejadian pasal 11 mau membangun Menara Babel. Dan di sana tujuan pembangunan itu
selain daripada untuk menghimpun semua bangsa yang pada saat itu satu bahasa, jelas di sana dia katakan, marilah kita mencari nama. Manusia ingin terkenal, mencari nama menggantikan kemuliaan Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu apa akibatnya. Tuhan turun mengacaukan bahasa manusia sehingga pembangunan Menara Babel itu gagal dan terhenti. Dan banyak lagi contoh-contoh lain di dalam Alkitab bagaimana ketinggian menjadi awal kejatuhan manusia. Yang paling hebat ialah bagaimana Raja Herodes yang diceritakan di dalam Kisah 12 ayat 21 sampai 23 yang menganggap diri sama dengan Allah ketika dia berpidato, di mana orang banyak mengatakan ini suara Allah. Dan itulah yang membuat malaikat menampar Herodes, sehingga pada waktu itu juga Herodes mati dan dimakan oleh cacing. Jadi betapa ngerinya ketika manusia memiliki ketinggian hati, kesombongan, kecongkakan. Ternyata itulah awal kejatuhan setiap manusia. Oleh karenanya hari ini kita akan membahas bagaimana anak-anak Tuhan seharusnya memiliki sifat-sifat rendah hati di dalam kehidupan kita. Biar meteruk ukur ibas tengah-tengah kegeluhan. Naik ibas ayat 5, firman Tuhan berkata, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah etika kehidupan Kristen, khususnya orang-orang muda Kristen, bahwa mereka dikatakan tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua. Mengapa orang-orang yang muda itu harus tunduk kepada orang-orang yang lebih tua? Jelas tadi kami sampaikan, ini merupakan perintah Tuhan, etika bagaimana orang-orang muda itu harus menghormati, harus tunduk kepada orang tua. Nah, selain itu tentu ada dasar-dasar mengapa orang muda itu harus tunduk kepada orang yang tua. Jelas bahwa dari segi umur, bahwa orang-orang yang tua itu telah lebih banyak melihat tentang kehidupan, mengalami berbagai-bagai pengalaman hidup, dan itu tentunya menjadikan mereka layak dihormati, orang-orang muda layak tunduk. Kemudian yang kedua, orang-orang tua bukan hanya melihat, tapi mereka juga mengalami di dalam kehidupan mereka tentang kehidupan yang nyata, sehingga orang-orang tua patut dijadikan sebagai guru, sebagai tempat kita bertanya bagaimana supaya kita dapat mengalami kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi ketundukan orang muda kepada orang-orang yang tua merupakan hal yang cocok, yang seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, tunduk di sini tidak berarti bahwa kita menuruti segala sesuatu yang diperintahkan atau diteladankan oleh orang-orang tua, apalagi misalnya bukan hal yang benar atau salah. Tapi ketundukan juga ialah kita dapat menyampaikan hal-hal yang kurang baik, tapi dengan cara hormat dan sopan. Sama seperti anak-anak kepada orang tua. Apakah anak-anak tidak dapat mengkoreksi kalau sekiranya ada kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua? Boleh. Apakah anak-anak tidak bisa mengingatkan kalau orang-orang tua itu lalai di dalam melakukan tanggung jawabnya? Boleh. Tapi sekali lagi, bahwa orang-orang muda, anak-anak harus menyampaikannya dengan sikap hormat, dengan sikap menghargai orang-orang yang lebih tua. Saya percaya kalau seperti itu cara orang-orang muda menyampaikan keinginan mereka, teguran-teguran atau hal-hal yang kurang berkenan, kami percaya bahwa orang-orang tua kita juga akan mendengar dan mau merubah ke arah yang lebih baik. Jadi orang-orang muda harus tunduk kepada orang-orang yang tua. Selanjutnya dikatakan tadi, dan kamu semua. Kalau tadi panggilan untuk tunduk, panggilan untuk hormat terhadap orang-orang tua, sekarang panggilan kepada semua orang. Jadi tidak terkecuali, bukan hanya orang muda, tapi semua jemaat Tuhan, semua orang-orang Kristen. Makanya dikatakan tadi, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Mengapa kita merendahkan diri terhadap semua orang lain? Jelas firman Tuhan mengatakan,
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi jelas bahwa orang congkak itu ditentang oleh Tuhan. Orang yang sombong itu menjadi lawan daripada Tuhan. Tentu kita tidak mau ditentang oleh Tuhan. Tentu semua kita mau dikasihani oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada anak-anak Tuhan yang mau dihukum, ditentang oleh Tuhan. Karena itu kita perlu memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana menempa supaya kita menjadi orang yang berperilaku rendah hati? Kami pikir inilah kuncinya pada PJJ kita hari ini. Bagaimana kita menempa diri kita supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Setelah kami renungkan di dalam persiapan ini, ada 5 hal yang hendak kami angkatkan supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Yang pertama, ingatlah bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ingatlah bahwa kita dibentuk dari abu tanah. Jadi itu selalu mengingatkan kita, abu tanah itu ialah rapuh. Abu tanah itu sebenarnya tidak berarti. Oleh karenanya ingatkan selalu diri kita. Kita ini hanya abu tanah yang pada akhirnya akan kembali menjadi tanah. Kita ini adalah ciptaan yang terbuat dari abu yang rendah. Sehingga ketika kita ingat bahwa kita adalah abu tanah, itu akan menjaga hati kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi congkak. Jadi yang pertama, ingatlah semua kita terbuat dari debu tanah yang rapuh. Kalau bukan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, maka kita tidak menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjauhkan diri dari sifat sombong. Kita harus menjauhkan diri dari sifat merasa kita penting, merasa kita hebat, dan harus dihormati, harus dihargai oleh orang lain. Mengapa? Karena Anda akan kecewa. Kita akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan di dalam hidup kita ketika kita memiliki sifat angkuh itu. Karena apa yang kita harapkan belum tentu orang lain akan berikan kepada kita. Oleh karenanya jauhkanlah sifat supaya orang selalu menghargai kita, supaya orang selalu menghormati kita. Karena kita akan menjadi pribadi yang sering kecewa di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, jadikanlah orang lain lebih penting dari diri kita. Jadikanlah orang lain lebih utama dari diri kita. Bagaimana cara menjadikan orang lain menjadi orang yang lebih terhormat? Tentu banyak hal yang dapat kita lakukan pendekatannya. Tadi yang pertama, pendekatan usia. Kita bisa, kalau ada orang yang lebih tua daripada kita, itu adalah dasar kita harus lebih mengutamakan mereka, menghormati mereka. Mungkin pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu pun sebenarnya pendekatan rendah hati. Karena di dalam hubungan kekerabatan di orang Karo itu, kita diajari rendah hati. Bagaimana misalnya hubungan senina-senina. Senina maka harus ikelengi. Bagi kape bugaki terkalimbubu, Muhammad erkalimbubu. Bagaimana pula kita dengan anak beru, metami anak beru. Jadi sebenarnya pendekatan budaya pun mengajari kita menjadi pribadi yang rendah hati. Muhammad erkalimbubu, metami senina, metami anak beru, janah erkeleng ate nangdangi senina. Tentu banyak pendekatan-pendekatan bagaimana kita menjadikan orang lain lebih utama, orang lain lebih penting, orang lain harus dihormati di dalam kehidupan kita. Itu tergantung cara kita. Tapi saya percaya ketika kita mencari cara supaya setiap orang lebih berharga dan patut dihormati, kita pasti mendapatkannya. Kalau saya dulu sering juga mengatakan begini, nah mungkin susah menemukannya. Wah, kita lihat lagi, di mana kita lahir? Wah, saya lahir di Kabanjahe. Wah, kemudian dia lahir di Medan. Wah, saya harus dihormat karena dia lahir di ibu kota provinsi, sementara saya lahir di ibu kota kabupaten. Jadi banyak cara kalau kita memang mau menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada sebenarnya alasan bagi kita sombong terhadap orang lain. Tidak ada sebenarnya alasan kita congkak terhadap orang lain. Mengapa? Karena yang memberi dia hidup, yang memelihara dia hidup ialah Tuhan sendiri. Bukan kita sumber hidupnya. Bukan kita yang membuat, kalau misalnya orang lain itu
membuat dia menjadi besar, membuat dia menjadi manusia yang berarti. Bukan, Tuhan. Karena itu kita tidak sebenarnya punya alasan menjadi congkak terhadap orang lain. Adi nina rusur bahasa karo, adi rezekindu kam kangaman kenca, ulih nun cari kam kangman kenca, kalkah raipe besian cari ia kamanca, ia kagelar nandat kenca. Adi bege lit kindalan kita congkak, lit kindalan kita sombong man kalak si deban. Sebenarnya tidak ada jalan sombong kepada orang lain. Dan yang terakhir, kita harus memiliki pribadi yang rendah hati. Mengapa? Karena orang-orang sombong itu kalau kamu perhatikan tidak mempunyai teman. Karena manusia secara umum tidak menyukai orang yang congkak, tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karenanya kalau kita menjadi pribadi yang sombong, kita tidak akan memiliki teman di dalam hidup kita. Tapi ketika kita memiliki pribadi yang rendah hati, maka akan banyak teman-teman di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Dan kemudian selanjutnya tadi jelas dikatakan bahwa orang yang rendah hati itu pada akhirnya akan ditinggikan oleh Tuhan. Pada akhirnya akan diangkat oleh Tuhan. Saya percaya setiap orang-orang yang memiliki kerendahan hati di dalam hidupnya hanya menunggu waktu bahwa pada waktunya Tuhan akan mengangkatnya. Hal ini banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana seseorang dengan rendah hati mau mengerjakan pekerjaan yang mungkin kita anggap rendah, pekerjaan yang mungkin kita anggap kotor, pemulung, pemungut sampah. Tapi begitu banyak orang-orang seperti itu pada akhirnya menjadi orang yang berhasil. Ya, saya punya kenalan Pak Insinyur Pernantin MSc. Dulu dia waktu kuliah di USU narik beca. Wah, mungkin orang-orang lain menganggap bahwa wah, kenapa narik beca? Satu pekerjaan yang mungkin menurut mereka kurang bernilai, tapi dia dengan rendah hati mau narik beca pada waktu itu, dan sekarang dia menjadi salah seorang dosen di USU sana. Luar biasa. Dan banyak orang demikian. Orang yang tidak tidak malu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi orang adalah rendah. Tapi di kemudian waktu, sama seperti janji Tuhan, orang-orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Dan Yesus juga berfirman kepada murid-muridnya, barang siapa mau menjadi pemimpin, barang siapa yang mau menjadi terkemuka, dia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Dia harus menjadi suruh-suruhan teman-teman. Jadi ternyata ketika kita memiliki pribadi yang rendah hati, Tuhan yang menjadi penolong kita, Tuhan yang akan mengangkatkan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari perpulungan yang kami kasihi, milikilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena kami percaya pribadi-pribadi yang rendah hati yang hanya akan dipenuhi dengan kebahagiaan, pribadi-pribadi yang rendah hati yang akan dipenuhi dengan sukacita. Tapi pribadi-pribadi yang sombong, mereka akan senantiasa kecewa di dalam kehidupannya. Dan ingat, sama seperti janji firman Tuhan tadi, pribadi-pribadi yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan, dan pada waktunya akan ditinggikan oleh Tuhan. Inilah firman yang boleh kami sampaikan kepada kita, dan marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pribadi-pribadi yang rendah hati, karena Yesus sendiri adalah contoh daripada pribadi yang rendah hati, di mana pada waktu perjamuan malam dia mau membasuh kaki murid-muridnya, dia mau mengelap kaki murid-muridnya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, engkau mengatakan aku guru dan Tuhan, benar. Oleh karenanya berbahagialah apabila engkau melakukan apa yang engkau lihat kulakukan. Kita akan berbahagia ketika meneladani kerendahan hati Yesus di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita tutup PJJ kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami menjadi pribadi yang rendah hati. Karena Kristus sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah menunjukkan teladan rendah hati. Dia turun dari sorga ke bumi, menjadi manusia, dan bukan hanya manusia tapi menjadi hamba. Dan di dalam kehambaannya dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa,
bahkan sampai matinya di kayu salib. Dan karena itulah Allah sangat meninggikan Yesus, dan di dalam nama Yesus semua bertekuk lutut menyembah Dia adalah Tuhan, dan semua mulut mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Biarlah kami juga boleh meneladani Kristus, sehingga kami memiliki pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena ketika kami memiliki pribadi-pribadi yang rendah hati, Tuhan akan mengasihani kami, dan pada waktunya Tuhan akan meninggikan kami, dan kami boleh berbahagia karena Tuhan meninggikan orang-orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berkati pekerjaan usaha yang boleh kami lakukan, dan biarlah Tuhan cukupkan segala keperluan jemaat. Apabila pada masa-masa pandemi ini ada jemaat-jemaat yang mengalami masalah, khususnya ekonomi dan kesulitan di dalam mencukupkan kebutuhan, biarlah kami yang diberkati oleh Tuhan bersedia mengulurkan tangan membantu saudara-saudara kami dalam kesulitan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat keluarga, lepas keluarga, khususnya jemaat Tuhan di GBKP Runggun Kebayoran Lama. Mereka yang saat ini dalam keadaan kurang sehat ataupun berobat di rumah, kami terus berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menjamah melawat mereka, memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesehatan baru kepada mereka. Kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bur Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia. Demikian juga Bapak Leta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Linda Sembiring, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesehatan yang prima buat orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, dokter, tim medis. Mari Bapak Engkau yang melindungi mereka dalam melakukan pekerjaan pelayanan bagi saudara-saudara kami yang sakit, khususnya terkena dampak COVID-19. Biarlah Tuhan melalui para peneliti, para ahli, kiranya menemukan antivirus sehingga orang-orang yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan, sertai kami melewati masa-masa pandemi ini. Dan biarlah Tuhan membawa kami dan memberikan sukacita kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang berdoa dan memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Menjuah-juah sekali nariman banta kerina. Salam. Tuhan si masuk-masuk kita. Tetap semangat. Salam sehat. Amin.